Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Gubernur Ahmad Lutfi meninjau di Samsat Banyumanik 2 Kota Semarang untuk mengecek respon warga terhadap program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Lantaran laporan yang didapatnya, warga rela antri untuk mendapatkan keringanan pada program tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi tinjau langsung program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Samsat Banyumanik 2 Kota Semarang. Dirinya pun lebih banyak berdialog dengan warga. Gubernur mengatakan dari dialog dengan warga ada yang menunggak pajak kendaraan 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Ini jadi stimulus untuk meringankan masyarakat. Di sisi lain melalui program pemutihan ini, sebagai sarana meningkatkan kesadaran bayar pajak oleh masyarakat, pajak ini akan menjadi pendapatan asli daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan wilayah Jawa Tengah. Hari ini hari ketiga terkait dengan penghapusan pajak yang kita lakukan di seluruh Jawa Tengah. Hasil kami pengamatan di lapangan ada kenaikan pembayaran pajak hampir 3 kali lipat. Artinya yang sebelumnya tidak pernah bayar pajak, kita dapatkan pembayaran pajak per hari rata-rata 6-5 miliar. Dan ini potensi yang sangat luar biasa sekali. Di samping mereka punya kewajiban membayar, minimal masyarakat menyadarkan sendiri bahwa dia punya kewajiban untuk bayar. Satu sisi, kemudian dua sisi yang lain, ini adalah salah satu stimulus untuk meringankan masyarakat kita yang sebelumnya pajaknya mati, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, macam-macam. Dan ini menjadi euforia bagi masyarakat kita. Satu sisi bisa membuat PAD kita lebih bagus di tingkat provinsi maupun kabupaten, secara tidak langsung akan menambah pembangunan di wilayah kita terkait dengan sarana prasarana yang kita lakukan. 3 hari kita sudah mendapatkan 28 miliar lebih dalam waktu 3 hari pajak-pajak yang sudah berjalan. Jadi luar biasa, 3 hari. Nanti akan bergulir belum kabupaten kota yang. Sementara Sudiran, salah satu pembayar pajak kendaraan bermotor yang mendapatkan keringanan pemutihan dari kebijakan Gubernur Ahmad Lutfi, mengatakan motor yang biasa ia kendarai menunggak pajak 1 dasawarsa. Dia belum membayar pajak 10 tahun, dia mengaku mengalami kesulitan ekonomi sehingga pajak sepeda motor belum dibayar. Begitu ada informasi adanya keringanan pemutihan tunggangan pajak, dia langsung memanfaatkan program ini sangat meringankan beban ekonominya. 10 tahun mas. 10 tahun. Dengan adanya pemutihan ini membantu enggak? Membantu sekali. Apa mas yang membuat dengan terbantu apa? Ya dari pembayaran nominal uang. Kenapa sampai 10 tahun mas? Ya kan dulu kredit mas. Jadi angsurannya kan besar. Terus ini membantu. Pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025 di Provinsi Jawa Tengah ini terdiri dari berbagai keringanan. Masyarakat bisa mendapatkan penghapusan semua denda dan pokok tunggakan plus denda tunggakan jasa harja. Pelaksanaan ini mulai 8 April hingga 30 Juni 2025. Upacara Hari Jadi Kabupaten Jepara ke-476 dilaksanakan dengan hikmat di alun-alun 1 Jepara, Jawa Tengah. Bupati Jepara berharap agar Jepara semakin makmur, unggul, lestari, dan religius. Bupati Jepara, Jawa Tengah berharap dengan peringatan Hari Jadi ini, Jepara dapat semakin maju dan sejahtera. Selain itu, dirinya berharap agar nilai-nilai religius dan budaya dapat terus dipertahankan dan dikembangkan. Saat ini, pemerintah Kabupaten Jepara terus membenahi prasarana jalan dan birokrasi pemerintahan agar berjalan mulus. Bupati Jepara berharap agar masyarakat Jepara dapat semakin puas dengan pelayanan yang kami berikan. Upacara Hari Jadi ke-476 ini juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal dan mempromosikan produk-produk unggulan Jepara. Ya, kita sudah melakukan upacara Hari Jadi Jepara ke-476. Ya, kita
ikutilah pendiri kita, yaitu beliau Ratu Kalinyamat, untuk kita terus tataning bumi. Jadi kita mau membangun Jepara ini lebih maju dan lebih adil untuk masyarakat Jepara, seperti itu. Harapan kedepannya kita sesuai dengan visi misi kita dan tagline kita, yaitu OTW Jepara Mulus, itu tetap kita gaungkan supaya benar-benar mengakar menjadi nafas daripada setiap masyarakat di Jepara. Untuk tahun ini target terdekat apa Pak? Kita bikin mulus jalannya dulu dan mulus birokrasinya. Upacara Hari Jadi Kabupaten Jepara ke-476 dilaksanakan dengan hikmat. Semoga Jepara semakin makmur, unggul, lestari, dan religius. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Peringatan haul ke-125 Kiai Haji Soleh Darat berlangsung lebih meriah dari sebelumnya, yakni dengan rangkaian acara mulai dari kirab budaya hingga pengajian akbar. Peringatan haul ini juga sekaligus menjadi momen mengusulkan kembali Kiai Haji Soleh Darat untuk mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Ratusan masyarakat merayakan haul ke-125 Kiai Soleh Darat di lapangan Garnisun Semarang pada Rabu 9 April 2025. Dalam acara ini, digelar kirab yang diikuti oleh jemaah dari berbagai wilayah dan organisasi. Ada 70 mobil yang ikut pawai, semua mobil itu berasal dari 16 kecamatan di kota Semarang, Kementerian Agama, dan berbagai forum majelis taklim. Humas Panitia Haul Kiai Soleh Darat Muhammad Ihwan mengatakan, selain merayakan haul, kirab ini juga mengusulkan Kiai Soleh Darat untuk mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional secara simbolis. Menurutnya, sebagai maha guru para ulama di Indonesia, Kiai Soleh Darat layak menyandang gelar sebagai pahlawan nasional. Kiai Soleh Darat ini kan tokoh besar ya. Beliau adalah maha guru ulama Nusantara. Semua ulama itu kalau di Indonesia itu hampir semua bisa dipastikan tuh guru pada beliau. Santri-santri zaman sekarang ini, dia punya guru siapa, hampir bisa dipastikan gurunya itu nanti punya jalur guru ke arah Kiai Soleh Darat. Coba gampangannya gini, pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari itu muridnya Mbah Soleh Darat. Jadi semua orang NU kalau mengaku dari muridnya Kiai Hasyim Asy'ari, berarti kan jalurnya ilmunya Mbah Soleh Darat. Terus pendiri Muhammadiyah, dulu namanya Darwis kan, terus jadi Kiai Ahmad Dahlan itu juga muridnya Kiai Soleh Darat. Pahlawan wanita Kartini juga muridnya Kiai Soleh Darat. Pendiri Pondok Kapia Mbah Munawir, banyak sekali muridnya itu yang menurunkan murid-muridnya sampai sekarang ini. Jadi memang beliau itu gampangannya ya gurunya para ulama Nusantara. Jadi ketokohan beliau memang sudah masyhur dan kita peninggalannya juga banyak. Sebelumnya, pemerintah kota Semarang telah rampung melakukan renovasi terhadap makam Kiai Soleh Darat di kawasan TPU Bergota. Renovasi itu dilakukan dalam rangka menjadikan makam Kiai Soleh Darat itu sebagai salah satu destinasi wisata religi di Semarang. Kiai Soleh Darat adalah ulama besar tanah Jawa yang dikenal sebagai guru dari para ulama dan tokoh besar Nusantara seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Berharap semoga dari tahun ke tahun keberkahan itu ada pada diri kita semua yang ikut ziarah. Dan yang paling penting pada tahun ini adalah insya Allah pemerintah Kota Semarang akan mensupport adanya gelar pahlawan ya kepada Simbah Kiai Soleh Darat yang sudah kita usahakan tapi masih terkendala beberapa teknis termasuk dana. Insya Allah pemerintah Kota Semarang akan membantu mensupport dari tim untuk segera mendapatkan gelar pahlawan untuk Kiai Soleh Darat. Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin mendukung usulan ulama untuk menjadikan sosok Kiai Soleh Darat sebagai pahlawan nasional. Menurutnya, jasa Kiai Soleh Darat dirasakan semua golongan umat Islam di Nusantara dan menjadi teladan bagi bangsa Indonesia. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menggelar halal bihalal usai libur Lebaran. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Munir ini diikuti oleh dekan beserta jajaran, dosen, tedik, dan tamu undangan. Dalam momen tersebut, seluruh sivitas saling bermaafan satu dengan yang lain. Halal bihalal ini diharapkan dapat meningkatkan etos kerja sivitas usai berpuasa sebulan penuh dan berhari raya Idul Fitri.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menggelar halal bihalal bertempat di Ballroom Munir. Kegiatan ini dihadiri oleh dekan, senat fakultas, wakil dekan, dosen, tendik, dan tamu undangan. Dalam kesempatan tersebut, Dekan Fakultas Hukum Dr. Aan Eko Widiarto mengatakan bahwa kegiatan halal bihalal ini bertujuan untuk saling bermaaf dan mempererat silaturahmi. Usai halal bihalal ini diharapkan etos kerja seluruh sivitas semakin meningkat untuk membangun kemajuan Fakultas Hukum. Jadi dengan halal bihalal ini di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya kita ingin satu ya, setelah puasa bagi yang muslim ini kan kembali kepada fitrahnya, suci sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini ampunan dari Tuhan itu semoga sudah kita dapatkan dengan kita berpuasa, kemudian membayar zakat, kemudian sholat id. Ya. Setelah itu tinggal satu lagi kekurangannya, yakni kita belum meminta maaf kepada sesama manusia. Karena sebagai ciptaan Tuhan, ada hak Adam yang harus ditegakkan, yakni kita harus terbebas dari dosa-dosa kesalahan kita terhadap manusia yang lain. Makanya kita buat forum untuk mempermudah itu, memfasilitasi, bertemu bersama, bisa saling memaafkan sesama anak Adam. Baik dengan yang muslim maupun dengan yang non-muslim, gitu semuanya kita dalam forum halal bihalal ini bersatu bersama. Nah, dengan demikian, satu dari jiwa kita sudah bersih tadi, fitri. Kemudian yang kedua, sesama manusia sudah terbebas dari berbagai hambatan-hambatan untuk komunikasi pun nanti menjadi lancar. Nah, baru kemudian ini yang diharapkan timbullah etos kerja. Etos kerja itu berarti tekad untuk bekerja yang lebih keras setelah Idul Fitri. Aan berharap kinerja dari seluruh sivitas akan semakin meningkat dan kompak untuk menyebarkan ilmu hukum dan berbagai kemajuan dalam ilmu hukum. Bisa membangun sumber daya manusia Fakultas Hukum yang lebih baik, yang kepada Tuhan kita punya hubungan yang sebagai makhluk dengan ciptaannya, berarti kita tidak ada hambatan lagi. Kemudian dengan manusia juga sama, lebih dengan manusia kita juga tidak ada hambatan. Maka dari itu kita akan bekerja dengan tenang, bekerja dengan ikhlas, bekerja untuk mewujudkan visi dan misi menyebarkan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk USM TV. Universitas Padjadjaran menggelar halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah dengan mengusung tema mempererat silaturahmi untuk Unpad yang unggul, inklusif, dan berdampak. Acara ini diikuti oleh sivitas akademika Unpad baik secara luring maupun daring. Usai libur Lebaran 2025, keluarga besar Universitas Padjadjaran selenggarakan halal bihalal Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah pada Rabu 9 April di Geraha Sanusi Hadjadinata, Bandung. Mengangkat tema mempererat silaturahmi untuk Unpad yang unggul, inklusif, dan berdampak, kegiatan dibuka dengan bermusafahah antara rektor, para wakil rektor dengan sivitas Unpad. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Arif S. Kartasasmita, menyebut melalui momen ini kembali bersemangat untuk terus membangun Unpad lebih baik ke depannya. Setelah 30 hari kita semua berjuang melakukan transformasi beribadah, mudah-mudahan hari ini kita kembali diberikan suatu semangat yang baru, semangat kebersamaan, semangat dan hati yang tulus untuk terus membangun Unpad yang kita cintai seperti apa yang telah dititipkan oleh pendahulu kita pada kita semua. Oleh karenanya, mudah-mudahan momen ini dapat kita jadikan momen recharging yang lebih baik, karena tantangan pendidikan ke depan tentu tantangannya tidak mudah. Oleh karenanya, dengan adanya Idul Fitri, dengan adanya kebersihan hati yang insya Allah sudah kita dapatkan, mudah-mudahan itu semua memiliki energi yang sangat luar biasa untuk terus menjaga momen itu, dan pada akhirnya kita mencapai cita-cita yang kita inginkan. Semoga acara ini dapat kembali menjadi inspirasi untuk kita saling bahu-membahu, saling membantu, dan membuat kita menjadi bebas sebagai satu kesadaran dalam suatu Unpad yang bisa lebih baik dan lebih maju. Akhirnya, atas nama pribadi dan keluarga, dan atas nama Rektor Profesor Jaran, saya mengucapkan kepada dan
Minal aidin wal faizin, semoga Allah SWT memberikan berkah kepada kita semua, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di tempat yang betul. Sejumlah penampilan memeriahkan halal bihalal Idul Fitri Universitas Padjadjaran. Di antaranya refleksi Ramadan kolaborasi Profesor Ganjar Kurnia bersama para dekan di lingkungan Unpad dan teater warna panggung, serta penampilan T-Voice yang membawakan lagu Takbir Kemenangan. Kegiatan ditutup dengan pembagian door prize bagi Sivitas Unpad berupa e-money, uang tabungan, serta motor listrik yang dipersembahkan oleh mitra strategis perbankan Universitas Padjadjaran. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan Divya Unpad TV melaporkan untuk QSM TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin menggelar halal bihalal Sivitas Akademika 2025 dengan mengusung tema membangun sinergi dan kolaborasi menuju Unhas yang semakin kuat. Rektor Unhas menyebut jika kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan refleksi untuk memperkuat solidaritas internal universitas. Berikut liputannya untuk Anda. Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin meramaikan halal bihalal yang berlangsung di Ballroom Unhas Hotel dan Convention pada Selasa 8 April 2025. Lebih dari 1.000 orang Sivitas Akademika Unhas menyimak dengan hikmat alunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh juara 1 Lomba Tilawah MTQ Mahasiswa Unhas. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc, menyebut jika halal bihalal menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi dan komunikasi lintas elemen di lingkungan kampus. Pada siang hari ini kita semua merasa sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sangat luar biasa, di mana untuk pertama kali yang saya rasakan, saya saksikan peserta halal bihalal ya, yang sangat meriah. Lebih dari 1.000 orang hadir, itu menunjukkan bahwa ada kerinduan, ada rasa yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kali ini keinginan untuk bersilaturahim, berhalal bihalal sangat antusias. Saya yakin dan percaya ini juga bagian dari upaya kami untuk mengajak terus-menerus keluarga besar Unhas untuk selalu menjalin kekompakan, menjalin ukhuwah, sehingga kita bisa lebih produktif, kita bisa lebih efektif dalam menjalankan berbagai macam program-program yang tidak mungkin bisa dicapai, tidak mungkin bisa dijalankan dengan baik kalau kita tidak kompak bekerja secara ikhlas tentu. Dai kondang Ustadz Dasat Latif tampil membawakan hikmah halal bihalal, di mana akademisi Unhas ini mengajak para hadirin untuk menjadikan momen ini sebagai langkah spiritual menuju kebaikan bersama. Satu, halal bihalal ini tradisi Indonesia yang hanya ada di Indonesia. Karenanya harus dimanfaatkan dengan baik, dengan cara fokus pada maknanya, menyambungkan silaturahmi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Maknanya dengan halal bihalal ini segala potensi yang ada di Universitas Hasanuddin dimanfaatkan untuk maju. Kegiatan ini juga dihibur dengan penampilan nasyid dari pemenang kategori nasyid Quran pada MTQ Mahasiswa Unhas. Dan di akhir acara, Sivitas Akademika Unhas saling bersalaman dengan Rektor Unhas beserta jajarannya, juga pejabat pemerintahan yang hadir. Rama Humairah, Zahra Sabita, Suceng, Unhas TV. Pemirsa, banjo instrumen petik yang biasa terdengar di musik country, bluegrass atau folk, musik rakyat di Amerika berakar dari paduan budaya kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat Selatan. Banjo buatan tangan produksi sebuah bengkel di pinggiran Memphis, Tennessee, memikat para peminat musik, kolektor, dan wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dina Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Really, the banjo is the American instrument, and it was made by both black and white cultures came together to produce this instrument. Selama beberapa dekade terakhir, Christian Stanfield memproduksi banjo bersama mentornya Tom George dari bengkel mereka di dekat Memphis, Tennessee. Pengunjung bisa melihat bagaimana rumitnya pembuatan yang semuanya dilakukan dengan tangan. There are two distinct parts. There's the round part, which we call the rim. It's actually called the pot when it's got all of its parts on it. The rim is just the wood part. But you have the round part and you have the straight part. And they're made separately. Badan terdiri dari beberapa lapis kayu. I will resaw it.
into smaller pieces like this. And I'll put it in a steam box, and the steam will make it very soft. And then I will put it in this form, and it will actually be able to bend without breaking. It'll bend around this. And I will put one layer inside and another layer inside. I take it out, I glue it all together. When it comes out, it will look something like this. Tom George adalah salah satu pembuat banjo paling terkenal di Amerika. Bertahun-tahun lalu ia mengajarkan Christian seluk-beluk membuat banjo. Saat itu Christian baru pindah dari Washington DC dan datang ke sebuah pesta dansa rakyat. Banjo seketika menarik perhatiannya. I fell in love with the banjo. I really wanted to learn that new instrument. So I borrowed a banjo from him for 2 or 3 months. And when I was ready to get a banjo of my own, he recommended Tommy to me. He said, you know, don't buy a banjo on the internet or in a store. You can actually, there's a guy in Fayette County who builds them. I just like to make things, and woodworking, banjos, furniture. Saat Christian memintanya untuk jadi mentor, ia langsung setuju. I would come over and his wife would cook dinner and we would eat dinner and then we would go out in the shop and work for a couple of hours. And in 3 months I had a banjo that I had made myself. Tom sendiri belajar membuat banjo secara otodidak. I wanted a banjo when I was a teenager, and so I mowed yards around my neighborhood to raise money, and I bought a banjo. One that I bought, which wasn't very good, and I said maybe I can improve it, so I started trying to improve that one. Perlu waktu 4 hingga 6 bulan untuk membuat satu banjo, karena butuh presisi skala militer agar kualitasnya prima. Tapi karena bagian leher dan badan disambung pada akhir proses, beberapa banjo bisa dibuat sekaligus. Instrumen ini berakar dari para budak Afrika yang dibawa dari Karibia ke Amerika Serikat, yang membuat banjo dari labu. Tahun 1930-an, banjo labu mulai dimodifikasi oleh warga kulit putih di Virginia, yang lalu menjadi basis banjo yang kita ketahui sekarang. Dari Memphis, Tennessee, VOA. Squaw, and that doc sitting McKinley, I can't find that